Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ingat gini, saudara ini buatan Tuhan. Jadi artinya Tuhan menciptakan saudara, mencetak saudara, itu ada imago Dei, segambar serupa dengan Dia. Katakan amin. Kita bukan abal-abal. Kita ini otentik. Katakan amin. Kenapa dikatakan buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus? Spoilernya berkata kayak gini saudara. Alkitabnya ngomong kayak gini. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang dilahirkan kembali. Orang-orang yang dilahirkan kembali di dalam Kristus. Orang-orang ini yang akan mengalami masa-masa yang luar biasa dalam hidupnya. Dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Bahasa aslinya dipakai kata agathos, ngomong dengan saya, agathos. Jadi dengarkan ini, Tuhan menciptakan saudara, membuat saudara lahir baru, saudara mengalami ini untuk melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam pekerjaan yang baik itu, saudara akan lihat 3 hal yang besar, yaitu perlindungan ilahi, ngomong dengan saya, perlindungan ilahi. Saudara akan lihat tahun 2025 akan ada masa-masa yang akan membuat hati saudara bisa jadi ciut. Keadaan kelam dan gelap. Ekonomi nggak menentu. Bahkan sakit penyakit akan gini. Tapi ingat, ada perlindungan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan diluputkan dari itu. Katakan amin. 1000 rebah di kiri kita, selaksa ada di kanan kita. Tidak akan menimpa saudara. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara, dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Saudara, artinya sama berkata bahwa saudara di tahun 2025, waktu saudara mengalami kehidupan yang dilahirkan kembali, ada sesuatu yang diriset kembali kepada apa yang menjadi tujuan Allah semula. Ingat, hidupmu akan diluputkan dari hal yang jahat. Ingat prinsipnya, ketika manusia ada di Taman Eden, ingat ini. Gak ada sakit penyakit di sana. Gak ada kemiskinan di sana. Tidak ada kebangkrutan di sana. Tidak ada sesuatu yang buruk di sana. Yang ada adalah pemulihan, perlindungan Allah terjadi dalam hidup mereka. Maka semua yang ada di Taman Eden sebenarnya tunduk pada manusia. Tapi semua berubah ketika apa? Manusia jatuh dalam dosa. Tapi Alkitab berkata, dosa sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Maka sama berkata, kita kembalikan pada posisi yang awal. Artinya apa? Di dalam Yesus, waktu kita mengalami sebuah proses reset, renewal, ada pembaharuan, ditata ulang. Saudara akan lihat perlindungan ilahi terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua, ada yang namanya penyediaan ilahi. Ngomong dengan saya, penyediaan ilahi. Dunia akan semakin keadaannya susah untuk hidup saudara. Keadaannya semakin kelihatannya akan memburuk. Tapi dengar gini, saudara hidup tidak bergantung pada dunia. Dunia susah, dunia keadaan itu memang sudah dinubuatkan. Manusia akan semakin jahat. Keadaan dunia semakin tidak menentu. Tapi ingat, orang yang ada di dalam tatanan ulang di dalam Tuhan. Ingat ini. Dia akan tetap lihat penyediaan ilahi. Saya mau berkata kepada saudara, kata Jehovah Jireh itu bukan hanya slogan. Tapi akan kita alami waktu di atas gunung Tuhan. Abraham berkata, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dalam bahasa Inggrisnya, di atas gunung Tuhan, to see ahead. Waktu saudara bisa melihat, saudara di atas puncak gunung artinya saudara ada di pengintaian. Saudara ada dalam hadirat Allah. Waktu engkau ada dalam hadirat Allah, engkau akan melihat yang disediakan Allah itu terjadi dalam hidup saudara. Dimulai dari apakah engkau bisa melihat itu enggak? Maka saya mau ajak Bapak Ibu, buka mata rohanimu. Jangan terus lihat yang kelihatan, tapi lihat ini. Di balik ini ada penyediaan Tuhan. Saudara akan berani berkata, keuanganku tidak akan biasa-biasa. Gerejaku tidak akan biasa-biasa. Pelayananku tidak akan biasa-biasa. Bahkan pekerjaanku tidak biasa-biasa. Akan terjadi multiplikasi, katakan amin. Akan terjadi kenaikan. Akan terjadi pertambahan. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Di mana Tuhan menyediakan. Ngomong dengan saya, Tuhan menyediakan. Katakan, Tuhan menyediakan. Tuhan akan sediakan dalam hidup saudara. Amin. Maka saudara ini bergerak dengan iman. Makanya tadi ya, inilah perjalanan iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara harus berani cerita.
Karena dia mengasihi saya begitu luar biasa. Hari ini imanku, aku bercerita, dia menyediakan sesuatu yang besar dalam hidupku. Amin. Saudara akan cerita, mungkin suamimu atau anakmu, harusnya dia harus punya banyak masalah dengan ini, kesehatan gini. Tapi engkau berkata, karena dia mengasihi hidupku, maka perjalanan imanku berkata, suamiku mengalami mujizat dan kesembuhan. Istriku mengalami kuasa mujizat Tuhan. Pekerjaanku mengalami pertambahan. Dan saudara akan melihat, akan disediakan. Amin. Itulah penyediaan yang ilahi. Amin. Yang ketiga saudara, ini yang penting juga dalam hidup kita. Di tahun 2025, saat hidupmu dilahirkan kembali, ditata ulang, di setting di awal kembali, saudara akan hidup dalam kuasa otoritas. Ngomong dengan saya, otoritas. Kuasa supranatural. Alkitab berkata, kalau Roh Kudus turun atas hidupmu, engkau akan terima kuasa. Amin. Saudara, kuasa bukan hanya hal yang sederhana. Saudara, kalau baca Kisah Para Rasul, saat mereka kembali ditata ulang, kenapa mereka disuruh nunggu di loteng Yerusalem? Karena waktu mereka terima Roh Kudus, dengar ini, hidup mereka berbeda. Dari yang penakut, dari yang pecundang, dari orang yang bukan siapa-siapa, nelayan yang bahkan ketakutan. Ingat, hari itu ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang sekali khotbah langsung bertobat dan dibaptiskan. Berarti gini, saudara, kuasa Tuhan akan bekerja, akan memberikan keberanian buat kita untuk kita melakukan mujizat-mujizat bahkan yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Saudara, ini waktunya. Sekalipun ada banyak orang, kita Kristen enggak Kristen yang ngajar mujizat. Buat saya, kekristenan harus bicara tentang salah satunya adalah mujizat Tuhan. Saudara cek di Alkitab saudara, nanti cek. Datang lihat gini, waktu Yesus ada di dunia, dia hanya ngajar hanya dalam beberapa pasal. Dia ngajar salah satu yang diajar ketika dia khotbah di bukit. Tapi sisanya, saudara bisa lihat nanti, dia melakukan mujizat. Jadi saya mau berkata kepada saudara, mujizat bukan lagi cerita yang lampau. Mujizat kuasa supranatural adalah sesuatu yang akan terjadi dan harus kita alami dan terbiasa di gereja ini. Katakan amin dalam hidup saudara. Jadi saudara jangan takut untuk melepaskan kuasa Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Waktu saudara percaya anugerahnya membebaskan saudara, memerdekakan saudara. Saudara tumpang tangan, berdoa. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa. Dalam anugerahnya saudara akan lihat segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Katakan amin. Waktu saya lihat ini, saya sampaikan ini, teman-teman menolong saya, membantu saya ingat gini Bapak Ibu, saya ingat gini, kembali kepada terah awal ketika Tuhan ciptakan, otoritas, dominion, 3 mandat yang diberikan kepada manusia di awal, yaitu apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, dan berkuasalah. Apa nih? Multiply, be fruitful, dan yang terakhir, dominion. Punya kuasa. Kuasa di sini bicara tentang kita punya mandat untuk melakukan dalam kuasa supranatural. Saya mau tanya saudara, tahukah saudara punya kuasa? Pertanyaannya, bagaimana kuasa itu teraktivasi? Saudara kembali tata ulang, kembali mempercayai bahwa aku terima anugerah Tuhan dan ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Saya mau ajak kita semua, keluarga kita, anak-anak kita pasti akan berubah. 2025 menjadi tahun Great Renaissance. Ngomong ke saya, Great Renaissance. Great Renaissance. Kelahiran baru. Pemulihan. Apa nih? Ditata ulang. Terjadi dalam hidup saya. Yang sepakat dengan saya katakan, amin.